Rambo Last Blood. Me gustan los perros. Apa kabar sahabat Dilokan? Selamat datang kembali di channel yang membahas tentang alur cerita film dari seluruh dunia kecuali dunia gaib. Berjumpa lagi dengan Bang Ar. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang kakek untuk menyelamatkan cucunya dari penculikan dan eksploitasi wanita untuk dijadikan sebagai wanita penghibur bagi para lelaki hidung belang. Dan kebetulan kakeknya itu adalah seorang pensiunan tentara Vietnam yang sudah tak canggung lagi dalam hal perihal bunuh-membunuh. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau sudah, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan terlihatnya seorang pria tua yang berada di tengah-tengah hujan badai. Pria itu bernama John Rambo, yang merupakan tokoh utama di film kita kali ini. Walaupun sudah tua, masih terlihat keahliannya dalam bertahan hidup di situasi yang sangat membahayakan sekalipun. Hal itu terbukti Rambo berhasil menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di dalam badai. Thank you. Di sebuah rumah terpencil di tengah-tengah padang rumput yang kering, Rambo diketahui tinggal bersama kakaknya dan seorang wanita ABG yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yang bernama Gabriel. Ini dia parasnya. Sebagai seorang tentara yang sudah bertahun-tahun malang melintang di dunia peperangan, Rambo pun sering teringat kejadian di masa lalunya walaupun sudah pensiun. Going to win. I can assure you that militarily We are going to win. this strategy will not succeed. Sehingga dia membangun ruang bawah tanah untuk dirinya mengenang masa-masa kejayaannya dulu. Sebagai seorang pensiunan tentara yang tak sempat menikah dan mempunyai anak, Gabriel dianggap sebagai anak kesayangannya dan siap melindungi Gabriel dari segala mara bahaya. Bahkan Rambo juga sering mengajak Gabriel berkuda bersamanya, dan itu membuat keduanya semakin terlihat seperti anak dan orang tuanya. Asking all these questions. When college in the fall. Namun di suatu ketika Gabriel mendapat telepon dari temannya yang bernama Jessel dan memberitahukan bahwa dirinya sudah menemukan keberadaan ayahnya Gabriel. Tapi saat meminta izin untuk menemui ayahnya, Gabriel tentu saja tidak diizinkan oleh neneknya. Karena diketahui ayah Gabriel meninggalkan Gabriel saat masih kecil, sehingga membuat neneknya sangat tidak suka kepada ayahnya. Giselle es una mala muchacha, entiéndelo. ¿Cambió? Que ves un lugar completamente peligroso. Por favor. ¡Ya! Tentu saja Gabriel yang merupakan seorang ABG yang baru muncul bulu cecunguknya tidak menghiraukan perkataan neneknya dan kekeh untuk pergi menemui ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, ternyata benar bahwa ayahnya Gabriel tidak pernah menginginkan Gabriel sedari dulu. Who I never wanted. Jessel yang mengetahui hal tersebut mengajak Gabriel pergi ke klub malam untuk menenangkannya. Sayangnya saat mengobrol dengan seorang pria, Gabriel diberi obat tidur di dalam minumannya. Ternyata Gabriel dijual kepada penadah wanita-wanita malam untuk dijadikan sebagai wanita pengecerotan. Pemilik tempat pengecerotan itu tak lain dan tak bukan adalah dua bersaudara, yaitu Victor Martinez dan kakaknya Hugo Martinez. Mereka berdua adalah pemilik tempat pengecerotan terbesar di Meksiko. Wow! Di tempat lain terlihat nenek Gabriel mendapatkan kabar dari Jessel bahwa Gabriel menemui ayahnya dan menghilang. Rambo yang mendengar hal itu pun langsung bergegas pergi menemui ayah Gabriel. She went to Mexico.
What happened, Joe? Saat ditemui, ayah Gabriel terlihat sangat ketakutan dengan muka sangar si Rambo. Rambo menyesal mengapa tidak sedari dulu membunuhnya. Setelah itu pun Rambo mencari petunjuk lain dengan menemui Jessel untuk menunjukkan di mana Gabriel berada. Karena Rambo tahu bahwa Jessel menjual Gabriel, dengan pisau andalannya Rambo mengancam akan membunuh jika tak memberitahu kepada siapa dia menjual Gabriel. You get out of my place! I'm gonna hurt you real bad. You're gonna show me who she was with. Kemudian mereka berangkat ke sebuah klub malam untuk mencari pria yang membeli Gabriel. Saat sudah mengetahui orangnya, Rambo mengikutinya sampai ke parkiran dan tanpa basa-basi langsung menusuk kaki pria itu dan menyuruhnya untuk mengantar ke tempat mucikari di mana Gabriel berada. Dan karena jiwa barbarnya dan rasa amarah yang kian memuncak, dengan tergesa-gesa Rambo menyelinap masuk ke tempat tersebut. Namun naasnya Rambo harus tertangkap dan dihajar tanpa perlawanan sedikit pun, hingga Rambo pingsan dan tak sadarkan diri. Ini orang-orang bakalan dalam bahaya macam-macam sama si Rambo. Dan kemudian ditolong oleh seorang wanita yang sedari tadi mengikutinya. Dan kejadian tersebut membuat keadaan Gabriel semakin buruk. Gabriel disuntikkan narkoba dan dieksploitasi habis-habisan hingga lemas tak berdaya. Aduh, kasihan nih si Gabriel. Tapi salah dia sendiri sih, gak nurut sama orang tuanya. Setelah 4 hari tak sadarkan diri, akhirnya si Rambo pun terbangun dari tidurnya dan menanyakan di mana tempat tinggal para mucikari tersebut. Karena wanita itu mempunyai nasib yang sama, yaitu adiknya pernah diculik dan sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Akhirnya wanita tersebut mau memberitahu di mana tempat tinggal para mucikari itu. Setelah mendapatkan alamatnya, Rambo pun langsung bergegas pergi untuk melepaskan jiwa aslinya yang telah lama dipendamnya selama ini. Tanpa banyak basa-basi, Rambo menghajar setiap orang yang dia temui. Dan sampai pada akhirnya Rambo menemukan Gabriel yang sudah tergeletak tak berdaya dan terlihat sangat depresi. Dalam perjalanan pulang, Rambo berusaha mengajak Gabriel mengobrol untuk menenangkan hatinya. Tapi Gabriel yang sudah terkulai lemas pun tak sedikit pun merespon. Dan sampai akhirnya Gabriel meninggal di tengah-tengah perjalanan. Gabriel, no. Don't do it. Why not me? Setelah sampai di rumah terlihat betapa hancurnya hati mereka. Setelah menyuruh kakaknya pergi ke rumah saudaranya, Rambo pun kembali ke jiwa aslinya yang barbar dan mempersiapkan jebakan di sekitar rumahnya. Di sini terlihat betapa Rambo masih sangat menguasai keterampilan bertempurnya.
Dan malam harinya pun Rambo kembali pergi ke Meksiko untuk membalas dendam. Rambo menyelinap masuk ke rumah Victor yang kemudian dengan rasa amarah yang sangat tinggi, Rambo pun membunuh Victor saat sedang mandi. Yang keesokan harinya Hugo pun mengetahui bahwa adiknya sudah terbunuh. Dan Hugo yang terbakar emosi pun langsung mengumpulkan pasukan untuk bersiap menyerang Rambo, tanpa dia pertimbangkan siapa yang sedang mereka hadapi. Dan benar saja, baru masuk halaman depan rumah, mobil Hugo terkena ledakan ranjau darat. Bahkan masih di halaman rumah saja mereka sudah dihajar habis-habisan. Saat dibawa masuk ke dalam terowongan, mereka pun lebih dihajar oleh si Rambo. Dan inilah akhir dari mereka semua. Mamam kau. Come on. Rambo sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk bisa membunuh Hugo, tapi dia tidak melakukannya, karena Rambo menginginkan Hugo mati paling terakhir sendiri. Setelah keluar dari terowongan, si Hugo pun langsung terkena panah dari si Rambo, yang membuat tubuhnya tertancap di dinding kayu. Dan Rambo dengan puas melampiaskan dendam sehingga Hugo pun tewas. Dan tamat. Dan inilah akhir dari film Rambo Last Blood. Pesan yang dapat kita ambil adalah tetaplah patuh kepada orang tua agar menjadi orang yang bermanfaat. Karena jika terjadi apa-apa dengan kita, pasti tetap orang tua kitalah yang akan kerepotan. Dan satu lagi, jangan mudah memandang seseorang itu lemah hanya dari penampilan luarnya saja. Karena kalau yang kita temui itu nanti adalah orang yang seperti Rambo, bisa habis kalian nanti. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di film-film selanjutnya.